semuanya, saya Azura Zahra Indonesia. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tutorial uji square menggunakan RStudio. Saya Andika Nada. Saya Adinda Tania Malika. Saya Siti Lutfi Nur Fauzia. Saya Sandita Fadian Nugroho. Menyaksikan semuanya. Halo semuanya, selamat datang di video edukasi kelompok kami. Mungkin di sini sebagian kalian sudah mendengar istilah kata uji chi-square, tetapi masih bingung mengenai fungsi dan cara penggunaannya. Nah, oleh karena itu, pada video ini kelompok kami akan menjelaskan secara sederhana dan mudah dipahami, mulai dari konsep dasarnya hingga praktik analisis menggunakan RStudio. Pada video ini, topik yang akan kami bahas adalah hubungan tingkat pengetahuan masyarakat dengan perilaku penggunaan antihistamin secara rasional. Antihistamin merupakan obat yang sering digunakan untuk mengatasi gejala alergi seperti bersin-bersin, gatal, dan hidung tersumbat. Karena obat ini termasuk obat yang mudah diperoleh secara bebas. Nah, jadi sangat penting sekali bagi masyarakat untuk mengetahui cara penggunaannya yang benar, agar obat yang digunakan dapat bekerja secara rasional dan juga aman. Lalu, apa tingkat pengetahuan seseorang tentang antihistamin yang berhubungan dengan perilakunya dalam menggunakan obat tersebut? Apakah orang yang memiliki pengetahuan lebih baik cenderung menggunakan antihistamin dengan lebih tepat? Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan kita analisis dengan menggunakan uji chi-square. Agar pembahasan kita teratur dan mudah diikuti, video ini kami bagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, penjelasan teori dasar uji chi-square. Kemudian yang kedua yaitu pengenalan dan simulasi data penelitian. Yang ketiga yaitu langkah-langkah analisis menggunakan RStudio. Yang keempat yaitu cara membaca dan menafsirkan hasil analisis. Dan yang kelima yaitu kesimpulan akhir. Sebelum kita masuk ke analisis data di software ini, kita perlu memahami dahulu konsep dasar uji square ini, agar kita tidak bingung untuk membaca hasilnya nanti. Nah, apa itu sih uji chi-square ini? Nah, uji chi-square ini adalah merupakan salah satu metode statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara dua variabel kategorik. Nah, untuk uji ini tuh termasuk di dalam kelompok statistik non-parametrik, sehingga kita tidak perlu syarat data untuk berdistribusi normal. Karena yang digunakan data berbentuk kategori uji square sangat cocok diterapkan pada penelitian yang datanya itu dikelompokkan dalam kategori yang tertentu seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan, maupun kategori perilaku. Oke, dalam penelitian yang diangkat ini kita memiliki dua variabel kategori, yaitu ada tingkat pengetahuan. Apa sih itu tingkat pengetahuan? Untuk tingkat pengetahuan itu terdiri dari 3 kategori, ada baik, cukup, dan kurang. Untuk yang kedua itu ada perilaku penggunaan antihistamin yang terdiri dari 2 kategori juga, yaitu rasional dan tidak rasional. Oke, sebelum kita menguji, tentukan dahulu hipotesis penelitian kita. Kita akan membuktikan secara statistik apakah perbedaan tingkat pengetahuan seorang berhubungan dengan perilaku dalam mengonsumsi obat antihistamin. Sebelum kita menguji, kita tentukan dahulu hipotesis penelitian kita, yaitu ada 2. Yang pertama ada hipotesis 0, yang kedua ada hipotesis alternatif. Untuk hipotesis 0 itu kita tidak terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan masyarakat dengan perilaku penggunaan antihistamin. Yang kedua ada hipotesis alternatif. Nah, yang kedua ini terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan masyarakat dengan perilaku penggunaan antihistamin. Lalu, bagaimana sih caranya untuk mengambil keputusan ini dari uji? Nah, ini caranya gampang banget. Kita cukup melihat nilai p-value dari hasil analisisnya. Nah, yang pertama itu ada p-value kurang dari 0,5. Maka hipotesis 0 ini ditolak dan hipotesis alternatif ini diterima. Artinya terbukti ada hubungan yang signifikan. Yang kedua ini ada p-value yang sama dari 0,5. Maka hipotesis 0 ini diterima dan hipotesis alternatif ini ditolak. Artinya tidak terbukti adanya hubungan. Secara matematif ini, rumus dasar yang dijalankan oleh RStudio ini di latar belakangi adalah sebagai berikut. Oke, yang dimana itu ada F0 adalah frekuensi observasi, data nyata yang kita peroleh dari lapangan. Yang kedua itu ada FH atau frekuensi harapan, angkanya yang teoritis muncul jika dirumuskan keduanya variabel tidak berhubungan. Oke, semakin besar selisih antara data nyata dan data harapan, maka nilai chi-square X2 ini akan semakin besar, yang otomatis membuat nilai p-value kita itu semakin kecil. Namun, ada juga syarat pentingnya yang harus kita ingat di uji square ini, yaitu mensyaratkan nilai frekuensi harapan FH di setiap sel yang tidak berkurang dari 5. Jika ada sel yang nilainya di bawah 5, maka kita harus disarankan menggunakan alternatif seperti Pfister Action Text, tapi
Tenang, RStudio ini juga menghitung frekuensi harapan ini secara otomatis. Sekarang setelah paham teorinya, mari kita lanjutkan simulasi data bersama Anggi. Halo semuanya, saya Anggita. Kita akan masuki bagian yang paling ditunggu-tunggu nih, yaitu memasukkan dan memproses data secara langsung di RStudio. Namun sebelum kita masukkan datanya, kita melihat dulu nih, simulasi data apa sih yang kita miliki? Nah, kita menggunakan data dari 90 responden dengan sebaran sebagai berikut. Dari tabel ini, kita bisa melihat nih, pola apa sih yang kita miliki. Pada kelompok dengan penguatan baik, hampir seluruh responden menggunakan antihistamin secara rasional. Begitupun sebaliknya, pada kelompok yang memiliki pengetahuan kurang, mayoritas menggunakan antihistamin secara tidak rasional. Nah, kita tidak bisa menggunakan insting saja, kita akan menggunakan validasi statistik. Untuk langkah pertama, kita akan masukkan data ke dalam RStudio menggunakan fungsi matriks. Yuk, kita masukkan data di RStudio. Sebelum kita ke langkah selanjutnya, mari kita bedah dulu kode yang ada. Yang pertama yaitu ada fungsi matriks yang bertujuan untuk membuat tabel 2 dimensi. Yang kedua ada fungsi gabungan yang berisi angka-angka pada tabel yang kita masukkan. Yang ketiga ada fungsi nRow sama dengan 3, kita gunakan karena kita memiliki 3 pengetahuan kelompok yang berbeda. Terus yang keempat yaitu ada parameter by row sama dengan true yang berfungsi untuk memberikan instruksi R untuk menyusun angka-angka yang kita masukkan tadi secara horizontal atau secara per baris dengan urut dan rapi. Jika kita jalankan kode tersebut atau kita run, maka akan muncul hasil pada konsol R secara rapi dan berurutan. Nah, datanya sudah tersusun sempurna nih sesuai dengan tabel kontingensinya. Selanjutnya, kita akan menjalankan proses analisisnya dengan Adin Datania. Setelah data kita berhasil terinput dengan rapi, langkah selanjutnya sangat mudah. Cukup dengan 1 baris fungsi bawaan RStudio, kita bisa langsung menyelesaikan seluruh pengujian chi-square. Yuk, tulis kodenya. Mari kita interpretasikan nilai-nilai krusial tersebut. Nah, yang pertama, X squared sama dengan 43.847. Ini adalah nilai statistik hitung chi-square kita. Nilai yang besar mengindikasikan adanya perbedaan yang kuat antar kelompok. Yang kedua, df sama dengan 2. Ini adalah derajat kebebasan atau degrees of freedom yang dihitung dari rumus dalam kurung baris min 1 dikali dalam kurung kolom min 1, yaitu 3 min 1 dikali 2 min 1, yaitu hasilnya adalah 2, p-value sama dengan 32m min 10. Nah, simbol huruf E di sini menunjukkan notasi ilmiah eksponen. Jadi, 32m10 itu sama dengan 3,2 kali 10 pangkat min 10. Nilai ini jauh sekali di bawah standar alfa pengujian kita, yaitu 0,05. Karena nilai p-value kurang dari 0,05, maka keputusannya adalah H0 ditolak. Kesimpulannya, terbukti terdapat hubungan yang sangat signifikan antar tingkat pengetahuan masyarakat dengan perilaku mereka dalam menggunakan obat antihistamin. Selanjutnya, mari kita lakukan pemeriksaan ulang atau cross-check terhadap syarat minimal frekuensi harapan yang tadi dijelaskan oleh Lisna. Kita panggil nilai harapan tersebut dengan kode ini. Setelah dijalankan, hasilnya adalah, coba perhatikan semua angka pada setiap sel. Semuanya bernilai di atas 5, yaitu 25, 15, 20, 12, 9, dan 6. Ini berarti asumsi pengujian chi-square kita terpenuhi seutuhnya tanpa ada pelanggaran. Kita juga bisa melihat sebaran persentase per kelompok dengan kode berikut ini. Melalui data persentase ini terlihat nyata bahwa pada kelompok pengetahuan
baik sebanyak 97,56% menggunakannya secara rasional. Di sisi lain, pada kelompok pengetahuan kurang, sebanyak 87,50% menggunakannya secara tidak rasional. Luar biasa sekali bukan? Selanjutnya, pengujian tingkat kekuatan hubungan dan visualisasi grafik akan dijelaskan oleh rekan saya, Ajal. Nah, agar hasil laporan ini lebih mudah dan terlihat jauh lebih menarik dan dipahami oleh halayak umum, kita wajib menyajikan dalam bentuk grafik visual. Pertama, kita akan membuat grafik batang atau bar plot, di mana codingannya yaitu ketik bar plot, tanda kurung buka, ketik T, tanda kurung buka, ketik data, tanda kurung tutup, lalu ketik main sama dengan hubungan pengetahuan dan perilaku penggunaan antihistamin, koma, X lab, tingkat pengetahuan, dan Y lab, jumlah responden. Tidak lupa dengan menutup kurungnya. Nah, maksudnya T-data digunakan itu untuk membalik matriks agar visualisasi warna batang mewakili perilaku penggunaan obat secara berdampingan. Lalu beside sama dengan true itu membuat batang rasional dan tidak rasional tampil bersisian bukan menumpuk ke atas. Selanjutnya, legend sama dengan true itu otomatis memunculkan kotak legend keterangan warna di sudut grafik. Nah, melalui bulan plot ini, kita bisa melihat langsung nih persebaran data secara presisi, lengkap dengan margin totalnya. Semakin besar lingkaran balonnya, semakin banyak pula jumlah responden di kategori tersebut. Nah, kesimpulan dari akhir yang kita dapatkan dari seluruh rangkaian analisis data itu adalah ada hubungan erat dan signifikan antara tingkat pengetahuan dan perilaku penggunaan antihistamin, di mana p-value menunjukkan 1,4 kali 10 pangkat minus 10 itu adalah kurang dari 0,01 bahkan kurang dari 0,05. Lalu ada pola linear positif yang dimana semakin tingkat tinggi pengetahuan obat yang dimiliki seseorang itu maka perilaku penggunaan obat antihistamin secara rasional akan meningkat pesat, bahkan mencapai 97%. Oleh karena itu, temuan ini sangat menegaskan betapa pentingnya program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan obat yang benar dan aman. Hal ini menjadi rujukan kebijakan praktis di dunia kefarmasian, misalnya dalam optimalisasi program konseling obat dan apoteker. Nah, sekian penjelasan praktis dari kelompok kami mengenai analisis Chi-square menggunakan RStudio. Semoga videonya bermanfaat untuk pembelajaran statistika dan farmasi kalian. Jika ada langkah yang terlewat, jangan ragu untuk memutar ulang bagian video tersebut ya. Terima kasih dan sampai jumpa.